Ya, pemirsa kembali di Lunch Talk dan topik kita hari ini adalah hentikan pernikahan dini atau hentikan pernikahan anak gitu ya. Dan masih bersama Pak Abdullah dari Plan, kemudian juga ada Ibu Rita dari KPAI. Wiki sendiri berencana untuk menikah umur berapa nanti? Sekarang, karena usia saya sudah cukup. Sekarang maksudnya, nggak sekarang banget. Dibantu ya Bu, calonnya. Oke, Bu Rita, saya kembali lagi di tadi sebelum break. Sambil minum kopi silakan Terima Pak kasih, Ams. Mbak. Jadi tadi menurut riset kan menunjukkan bahwa ternyata pernikahan dengan usia segitu tidak menurunkan angka perceraian ya. Sementara MK sendiri alasannya kemarin menolak gugatan itu adalah ternyata memang tidak signifikan begitu dengan dinaikkan batas minimal perkawinan pada usia perempuan itu tidak mempengaruhi angka perceraian, tidak mampu untuk menurunkan angka perceraian. Sebenarnya mungkin tidak begitu cara berpikirnya ya, karena kan begini, dalam konteks perkawinan itu kan memang orang tuh harus siap menikah karena kita ingin menghindari perceraian ya. Dampak yang pertama yang kelihatan itu kan pasti ke anak. Dalam konteks perkawinan dini ini yang lebih banyak itu kan yang ilegal, yang tidak tercatatkan. Yang dispensasi itu kalau bisa hanya dihitung dengan jari gitu. Artinya tidak dicatatkan, maksudnya mereka yang menikah tidak melalui pengadilan agama, melalui KUA gitu ya? Tidak. Kalau anak yang 16 dan itu kan harus pakai dispensasi di pengadilan. Tetapi kan ini sebagian besar tidak melakukan proses itu, hanya sebagian kecil saja yang kemudian melakukan proses dispensasi di pengadilan. Kenapa kemudian angkanya disebut rendah gitu? Ini kan bagian dari yang tradisi yang tadi disebut Pak Amrullah itu kan banyak terjadi. Menurut saya harus lebih komprehensif. Memang di norma hukum itu kan ada di norma Undang-Undang 74 itu ada perkawinan usia 19 tahun dan 21 tahun. Tetapi ada pasal dispensasi itu yang kemudian dianggap melegalkan. Ini yang kemudian seharusnya memang tidak diperbolehkan karena jelas Undang-Undang Perlindungan Anak harus tidak ada terjadi perkawinan anak. Kalau di Indonesia kan tidak bisa itu menikah kemudian ada tidak melakukan hubungan seksual itu kan tidak bisa, itu kan satu paket ya. Ya, itu yang orang bukannya justru itu ya Pak ya, seperti di pendidikan agama kita mengatur tentang hal itu gitu. Hanya saya punya hal yang menarik, pemerintah sendiri yang meluncing. Kalau ngomong rendah, pemerintah yang meluncing data statistiknya. Contoh, dari sisi melahirkan di bawah usia 18 tahun cukup tinggi. Betul. Anak pertama ya. Dari sisi putus sekolah, ada juga alasan berhenti menikah. Ada juga. Loh, ini bagaimana kalau kita ngomong tidak ada dan rendah, tapi angka itu diproduksi terus statistiknya setiap saat. Justru kontradiktif ya. Kontradiktif. Jadi kita memang nggak bisa dapat angka menikah usia sekian, nggak akan mungkin itu terjadi. Oke, ya Pak Abdullah dan juga Bu Rita, ada pemikiran yang kemudian juga ini ada di masyarakat dan di agama tertentu lah ya, bilang bahwa kalau sudah masuk usia puber, sudah punya hasrat seksual, artinya harus dinikahkan. Walaupun memang secara kategori umur ini maksudnya kategori usia anak-anak. Sejauh mana ini akhirnya menjadi sebuah challenge dari NGO atau mungkin organisasi-organisasi yang concern terhadap perlindungan anak supaya memang terus memajukan revisi undang-undang usia minimum perkawinan gitu ya. Seperti apa? Jadi bagi Pak Abdullah dulu. Jadi bagi kami gini, pemerintah Indonesia itu investasi triliunan untuk anak Indonesia. Dan di saat yang sama ada orang yang mengganggu perjalanan investasi terhadap bangsa ini dengan tadi memperbolehkan menikah. Akhirnya apa? Anak ini tidak menikmati investasi yang besar tadi. Bahwa dia harus sekolah sampai 12 tahun. Yang madrasah harusnya selesai sampai aliyah. Yang SD sampai SMP. Kalau perguruan tinggi. Supaya bangsa ini investasinya efektif. Kalau enggak investasinya sia-sia. Bayangkan kalau satu keluarga mengalami kekerasan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga tadi. Untuk berbagai urusan. Transportnya ke sana kemari. Ngurus perkaranya. Bagaimana urusan pernikahan? Kalau dia nanti mengalami komplikasi. Siapa yang akan membiayai? Bukan masalah gratis kesehatannya, mondar-mandirnya siapa yang membiayai. Ini setelah kita hitung memiskinkan masyarakat Indonesia. Dari sisi costing, pembiayaan pembangunan. Kenapa kok bisa terjadi? Kok nggak sinergi sama-sama? Ayo lindungi anak-anak Indonesia supaya investasi kita efektif. Banyak ruginya berarti ya, dari sisi kesehatannya, belum administrasi pengadilan. Kita tahu tuh urusan pengadilan nggak bisa sekali jadi, nggak bisa sekali jalan. Betul. Sebenarnya kan syarat untuk perkawinan dalam Islam misalnya itu kan akil dan balik ya. Balik itu untuk jasmani, tetapi akil itu kan psikologis. Ya bisa jadi orang secara biologis dia sudah haid, puber dan seterusnya. Tetapi untuk melakukan kematangan seksual apakah itu sudah sampai gitu misalnya. Apalagi terkait tadi akil. Akil itu kan pemahaman yang memang nalar untuk menikah gitu ya. Nalar untuk menikah itu kan sudah punya tanggung jawab dan seterusnya. Apa iya?
anak usia di bawah 18 tahun itu sudah layak. Beberapa psikolog mengatakan minimal 21 tahun. Bahkan kalau kita tanya teman-teman siap nikah usia berapa, ya sekitar 25 tahun. Yang merasa siap ketika punya anak, hamil itu kan urusan baru gitu yang memang harus dipersiapkan gitu. Baik, Ya. sekarang kalau kita lihat dari sisi hukumnya, sanksi hukumnya ya, kita kembali kepada Undang-Undang 74 tentang perkawinan, di mana kalau kita lihat sanksinya kan tidak terlalu berat ya, tidak mengikat pidana maupun perdatanya. Nah sementara kita lihat sekarang di Bangladesh Pak, yang usia perkawinan anak-anak ini sangat tinggi juga di sana ya, bahkan nomor berapa Pak, 2 di dunia ya, Bangladesh, itu sanksi hukumnya sangat berat. Orang tuanya ketahuan menikahkan anak umur 11 tahun, anak perempuan, kemudian di penjara dan juga denda materialnya itu 7 kali lipat bulan gajinya dia, gaji terendah di sana. Sanksi hukum di kita seperti apa? Kita belum punya sanksi hukum terkait itu gitu. Bahkan ya karena ada di pengadilan boleh dispensasi, selama itu melalui proses peradilan boleh gitu ya. Jadi pandangan kita begini, karena salah menggunakan instrumen hukumnya, kalau dia menggunakan instrumen hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, maka berat sekali, 15 tahun. Ya. Orang tuanya dalam hal ini ya? Pelakunya, entah orang tua, orang yang ikut mendukung, yang ikut menikahkan, Walinya. itu akan kena, tapi perspektifnya dialihkan. Hanya undang-undang perkawinan. Berarti di negara ini tidak ada harmoni antar undang-undang. Maka perjuangan kami, mari bersama-sama mengharmonisasi aturan-aturan hukum yang membuat kepentingan terbaik anak Indonesia. Harmonisasi terus dilakukan dalam hal hukum. Namun kalau terjadi early pregnancy, mau tidak mau harus menikah karena memang sudah mengandung terjadi gitu ya. Ya. Itu gimana? Ada sisi lain, akses anak-anak terhadap layanan publik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah disebutkan, sudah cukup jelas. Tapi implementasi dari itu, siapa yang akan mengawal ini? Jangan-jangan tidak semua orang tua tahu loh kalau ada perlindungan anak, sehingga praktek itu tetap terjadi. Terus siapa yang akan mensosialisasikan ini? Maka kami akan berdiri di barisan depan bersama teman-teman yang lain untuk mensosialisasikan ini. Mari sama-sama. Kalau tidak, keluarga akan terus melakukan itu. Ya artinya kalau terjadi kasus early pregnancy, dan ini juga tadi sebetulnya ini adalah satu data yang diucapkan oleh Pak Amrul sebelum dialog, bahwa memang ya terkait dengan early pregnancy ini adalah ada usia pernikahan anak yang terjadi di perkotaan gitu ya. Betul. Artinya apa yang harus dilakukan? Karena kan kalau sejauh ini yang kemudian dilakukan adalah bagaimana membuat undang-undang dan lain sebagainya untuk akhirnya memberikan sanksi kepada orang tua dan lain sebagainya. Dari sisi anaknya sendiri, yang apa yang sebenarnya bisa dilakukan gitu? Jadi bisa. Kami selama ini mencoba bekerja dengan beberapa pihak menyediakan modulnya. Selama ini banyak orang ngomong modul, ternyata sumber bacaan. Nah, yang kami punya ini modul. Modul ini ingin kita berharap nantinya kita bersama-sama menggunakan. Sehingga orang tua tahu bagaimana cara menggunakan. Bukan sumber bacaan. Nah, kita sudah uji cobakan di beberapa daerah dan mereka senang banget gitu melihatnya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ada panduan bagaimana cara membantu teman. Supaya tidak itu terjadi. Dan tidak mesti harus menabrakkan dengan budaya dan agama. Dan artinya juga pendidikan seksual muda kepada anak-anak juga ini menjadi satu hal yang penting ya. Iya. Oke, pemirsa, ada pendapat yang Anda ingin sampaikan, kami mengundang Anda untuk memberikan pendapat atau mungkin pertanyaan yang disampaikan kepada kedua narasumber kami. Silakan menghubungi nomor telepon yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali usai jeda.